Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan majelis kita dalam pembahasan kitab Sunan Abi Dawud yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Kita akan lanjutkan masih berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan keimaman, imam di dalam sholat yang dimaksud. Kita akan masuk kepada bab yang baru. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan babu imamatiz zairi, bab yang membahas tentang hukum keimaman seorang pendatang, seorang tamu boleh atau tidak menjadi imam di tempat di mana dia bertamu. Nah, ini mungkin sudah pernah kita bahas dulu di awal-awal bab tentang imam ini, yang bahwasannya seorang pendatang itu, di situ kita ambil kesimpulan seorang pendatang itu boleh menjadi imam, entah pendatang dalam konteks dia sedang bertamu ke rumah seseorang dan kemudian di rumahnya itu ada musola, kemudian penghuni rumah tersebut sholat di musola itu yang dihadiri tamu yang datang itu. Nah, apakah tamunya itu boleh menjadi imam di musola itu? Atau seorang pendatang dalam konteks ada masjid yang di situ ada pengurusnya berasal dari penduduk setempat, kemudian sudah ada juga jadwal imam rawatibnya, siapa yang jadi imam di setiap sholatnya, dan setiap harinya juga sudah terjadwal imam di sana. Baru kemudian datang seorang, misalkan diundang tablik akbar ke masjid tersebut, mengundang seorang ustadz atau seorang syekh dari Timur Tengah. Jadi status ustadz tersebut atau status syekh tersebut adalah seorang pendatang di dalam masjid itu. Nah, boleh di situ seorang pendatang itu, seorang tamu itu menjadi imam dengan syarat diizinkan oleh tuan rumahnya, diizinkan oleh pengurus masjidnya, diizinkan. Terlebih yang mengizinkan adalah imam rawatib yang memang bertugas pada saat itu untuk menjadi imam. Dipersilahkan ustadznya untuk maju atau syekhnya untuk maju, itu tidak masalah. Tapi kemudian Imam Abu Dawud di dalam bab ini ingin menyampaikan, memberikan pandangan kepada kita bahwasannya di antara para ulama ada yang tegas melarang hal tersebut meskipun ada izin dari tuan rumah. Ada kalangan ulama mazhab, nanti akan kita bacakan kalangan dari ulama mazhab yang kemudian menyatakan bahwasannya tetap tidak boleh meskipun ada izin, meskipun sudah dipersilahkan oleh tuan rumahnya. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Nah, ini sebagai pembanding bahwasannya di antara para ulama ada yang berpandangan memang mutlak tidak boleh meskipun ada izinnya.
Dalam bab ini Imam Abu Dawud meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Malik ibnu Huwairits radhiyallahu anhu. Bukan Malik bin Anas ya, kalau Malik bin Anas jauh masanya dari sahabat, dari masa Nabi. Malik bin Anas berada pada tobaqat atau tingkatan atba tabi'in. Ini sahabat yang ini bernama Malik, tapi Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bukan dari Malik bin Huwairits, tapi dari muridnya yang bernama Abu Atiyah. Abu Atiyah ini suatu hari rumahnya dikunjungi oleh Malik bin Huwairits. Nah, jadi yang menceritakan peristiwa ini adalah Abu Atiyah. Abu Atiyah menceritakan bahwasanya kana Malik bin Huwairits yatina ila musallana hadza. Suatu hari Malik bin Huwairits ini datang ke musalla kami, musalla kampung kami, kata Abu Atiyah. Fauqimatis sholatu, kemudian datang waktu sholat, azan, kemudian iqamat. Ketika iqamat, kami, kata Abu Atiyah, kami sebagai tuan rumah di tempat sholat kami ini, di musola kami ini, Abu Atiyah kemudian mengatakan, faqulna lahu taqaddam fasallih. Kami mengatakan, bukan hanya mengizinkan, bahkan mempersilahkan Abu Atiyah dan para penduduk yang ikut sholat di masjid tersebut. Abu Atiyah justru kemudian mempersilahkan Malik bin Huwairits untuk maju dengan mengatakan taqaddam fasallih. Silahkan maju wahai Malik dan silahkan sholat menjadi imam kami. Tapi ternyata ini ditolak. Ucapannya Abu Atiyah ini kemudian ditolak oleh Malik bin Huwairits dengan mengatakan qaddimu rajulan minkum yusolli bikum. Enggak, jangan saya. Silahkan maju salah seorang di antara kalian yang kemudian akan sholat dan menjadi imam kalian. Wa sa'uhadditsukum lima la usolli bikum. Nanti saya akan kasih tahu. Nanti maksudnya setelah selesai sholat. Setelah saya sholat, nanti akan saya kasih tahu kenapa saya tidak mau jadi imam kalian. Kemudian sholat. Setelah sholat selesai, baru kemudian Malik bin Huwairits menyampaikan kepada jamaah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qauman fala ya ummahum wal ya ummahum rajulun minhum. Barang siapa yang mengunjungi suatu kaum, kata Rasulullah, maka yang berkunjung itu jangan sampai mengimami mereka, jangan sampai mengimami kaum yang menjadi penduduk setempat. Wal ya ummahum rajulun minhum. Dan hendaknya yang menjadi imam dari mereka, ia adalah berasal dari kalangan mereka sendiri, kalangan penduduk setempat, tuan rumah atau pribumi penduduk setempat. Titik sampai di sini hadisnya yang didengar oleh Malik bin Huwairits. Tidak ada pengecualian. Kalau di hadis yang kemarin kita bahas ada pengecualian illa biiznihi, kecuali atas izin dari tuan rumah. Ada pengecualian di situ. Tapi di dalam hadis ini yang didengar oleh Malik bin Huwairits hanya titik sampai di sini, tidak ada pengecualian. Nah, dari sini para ulama kemudian sebenarnya berbeda pendapat. Kalau kemarin yang kita sampaikan di awal bab tentang imam itu merupakan salah satu dari dua pendapat ini. Meskipun kalau diterjemahkan, kalau ditafsirkan di kitab Anul Ma'bud ini, walau anni afdala min rijalikum likaunihi sahabiyyan wa aliman. Meskipun pada saat itu Malik bin Huwairits ini kalau dikumpulkan di antara yang hadir pada saat peristiwa ini terjadi, Malik bin Huwairits ini adalah afdol daripada mereka. Dari segi bacaan Qur'annya afdol, dari segi pengetahuan sunnahnya lebih afdol, dari segi senioritasnya lebih afdol daripada jamaah-jamaah yang hadir pada saat itu. Tapi yang menghalangi Malik bin Huwairits untuk tidak maju menjadi imam adalah karena pada saat itu
beliau bukan penduduk setempat. Status beliau pada saat itu adalah seorang tamu di situ. Nah, dijelaskan di sini, dikutipkan beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Al-Imam At-Tirmizi mengatakan wal amalu ala hadza 'inda aktsari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Mayoritas ahli ilmu, mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi dan yang selainnya, ini agak berbeda nanti keterangannya dengan pendapat ulama yang lain. Imam Tirmizi mengatakan mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan yang selainnya berpedoman pada hadis ini, bahwasanya yang lebih berhak menjadi imam itu adalah tuan rumah. Meskipun tamunya ini lebih afdol dari segi bacaan Quran, dari segi dari segi hafalan hadis dan seterusnya, pengetahuan fikih dan seterusnya. Tetap tuan rumah lebih afdol daripada tamunya. Qalu sahibul manzil ahaqqu bil imamati minaz zair. Mereka mengatakan, nah mayoritas ulama ini tadi menurut Imam Tirmizi, sahibul manzil tuan rumah ini lebih berhak menjadi imam daripada zair, daripada tamunya. Wa qala ba'du ahli ilmi, tapi sebagian ulama yang lain, sebagian mazhab yang lain, kata Imam Tirmizi, berkata iza azina lahu fala ba'sa an yusalliya bihi. Tapi kalau seandainya diizinkan oleh tuan rumahnya, maka tidak ada dosa, tidak ada konsekuensi apa-apa, tidak apa-apa, silahkan dia maju menjadi imam. Wa qala Ishaq, nah Imam Ishaq bin Rahwiyah mengatakan la yusalli ahadun bi sahibil manzil wa in azina lahu. Tidak boleh seorang tamu itu sholat menjadi imam bagi tuan rumahnya. Wa in azina lahu, meskipun tuan rumahnya itu mengizinkan tamunya. Nah ini yang tegas nih. Ini adalah pendapat yang tadi saya singgung di awal, bahwasanya meskipun ada izin ini tetap tidak boleh dilakukan. Ini pendapatnya mazhab dari Imam Ishaq bin Rahwiyah. Wa kadzalika fil masjid, demikian juga hukumnya berlaku di masjid, tidak hanya di rumah tetapi juga di masjid. Idza zarahum yaqulu li yusalli bihim rajulun minhum, kalau dia bertamu ke suatu masjid atau bertamu ke suatu kaum, hendaknya dia mengatakan silahkan maju menjadi imam yang yang berasal dari kalangan penduduk setempat. Tapi pendapat yang lain disebutkan wa aktsaru ahlil ilmi annahu la ba'sa bi imamati zair. Nah ini penulis kitab Al-Muntaqo. Wa qala fil Muntaqo, tulis kitab Al-Muntaqo ini saya lupa ininya Muntaqo yang dimaksud ini Muntaqo yang kalau tidak salah Muntaqonya Imam Ibnul Jarud. Ibnul Jarud itu salah satu penulis kitab hadis juga. Kalau saya tidak salah, Muntaqo yang dimaksud Muntaqo yang ditulis oleh Imam Ibnul Jarud. Ibnul Jarud mengatakan agak berbeda dengan Imam Tirmizi. Kalau Imam Tirmizi tadi mengatakan mayoritas ulama berpedoman kepada hadis tadi. Mayoritasnya tidak boleh seorang tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Tapi Imam Ibnul Jarud di dalam kitab Al-Muntaqonya ini menyebutkan bahwasanya aktsaru ahlil ilmi, mayoritas justru mengatakan la ba'sa bi imamati zair bi izni rabbil makan. Tidak apa-apa seorang pengunjung itu menjadi imam dengan izin dari tuan rumahnya. Berdasarkan dengan hadis hadis yang kemarin kita bacakan dari hadisnya Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Nah, kenapa para ulama bisa berbeda pendapat dari hadis ini? Padahal sudah jelas satu hadis isinya larangan, ada dua hadis isinya larangan. Nah, kan kalau mau kita telaah ini perbedaan pendapatnya ini. Ada dua hadis yang isinya itu melarang seorang tamu atau seorang pendatang menjadi imam. Tapi hadis yang pertama yang kita bahas kemarin ada pengecualian, kecuali atas izin dari
tuan rumahnya. Sedangkan hadis yang kita baca di sini tidak ada pengecualian, titik sampai pada penyebutan larangan tersebut. Ternyata salah satu hadisnya ini ada yang dinilai cacat secara sanad. Yang menilai cacat di sini adalah Imam Abu Hatim Ar-Razi, ini salah seorang ulama pengkritik sanad atau para perawi yang tersebut di dalam sanad-sanad hadis. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, Abu Atiyah ini yang tadi kita sebutkan namanya, yang menyampaikan kisah ini, Abu Atiyah yang rumahnya didatangi oleh Malik bin Huwairits, kemudian mempersilahkan Malik untuk maju jadi imam. Ternyata Imam Abu Hatim ini menyatakan bahwasanya Abu Atiyah ini statusnya la yu'raf wa la yusamma. Abu Atiyah ini kredibilitas periwayatannya itu tidak diketahui oleh para ulama. Maksudnya dia itu dobit kah? Dobit itu apakah kuat hafalannya? Dia itu adil kah? Adil itu kuat secara kepribadiannya bagus dan seterusnya. Itu tidak diketahui. Dan Imam Abu Hatim juga menyatakan Abu Atiyah ini tidak tahu yang dimaksud Abu Atiyah ini siapa, karena dia tidak diketahui kredibilitas periwayatannya seperti apa. Dan dia tidak diketahui juga Abu Atiyah ini nama sebenarnya siapa. Kalau Abu Atiyah itu diketahui nama sebenarnya siapa, bisa dilacak, dicari orangnya, lahirnya di kota mana, wafatnya di kota mana, bergurunya sama siapa saja, riwayat hadisnya, riwayat hadis yang mana saja, itu bisa dilacak. Tapi ternyata setelah dilacak, Abu Atiyah ini tidak diketahui nama aslinya siapa. Itu yang menyebabkan ada sedikit ada sedikit permasalahan di dalam susunan struktur sanad hadis yang barusan kita bacakan. Maka tidak heran kalau mayoritas para ulama lebih condong kepada hadis yang kemarin kita bacakan, yang ada pengecualian kata-kata illa biiznih, kecuali sesuai dengan izin dari tuan rumah. Allahu a'lam bissawab. Dan itu juga yang yang saya condong kepada pendapat dari dua mazhab ini tadi. Artinya seorang pendatang ini boleh menjadi imam atas izin dari tuan rumahnya. Imam Abu Dawud mencantumkan hadis ini dalam bab ini untuk menyampaikan kepada kita bahwasanya ternyata ada para ulama yang berseberangan mazhabnya, yang berbeda pandangan dengan mayoritas pendapat yang tadi sudah kita sebutkan. Allahu a'lam bissawab. Kita beralih kepada bab yang berikutnya. Bab al-imam yaqumu makanan arfa' min makanil qaumi. Bab yang membahas tentang hukum seorang imam bertempat atau berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada tempatnya jamaah. Seperti apa hukumnya, boleh atau tidak? Ada dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam bab ini. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Abu Hudzaifah. Suatu hari Abu Hudzaifah ini amman nasa bil madaini ala dukkanin. Beliau menjadi imam di salah satu daerah yang bernama Madain. Tapi pada saat sholat tersebut, Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada makmumnya. Beliau berdiri di atas dukan. Dukan itu semacam, nah ini nanti bisa kita ambil kesimpulan fikihnya ini dari kata-kata dukan. Dukan itu tempat yang biasa digunakan untuk duduk. Tuh Abu Hudzaifah sholat di atas tempat yang tingginya kira-kira seperti itu. Di tengah-tengah lagi sholat, ternyata setelah memulai sholat Allahu Akbar, di antara makmumnya ada yang belum mulai sholat. Dan ternyata di antara makmum yang belum memulai sholat itu ada sahabat yang lain yang bernama Abu Mas'ud Al-Badri. Bukan Abdullah bin Mas'ud ya, tapi Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri.
Beliau ternyata maju ke depan, kemudian Abu Hudzaifah ini ditarik bajunya, diarahkan untuk turun dari dukannya ini tadi, dari tempat yang lebih tinggi ini tadi. Setelah selesai, baru kemudian Abu Mas'ud mengingatkan kepada Abu Hudzaifah. Nah, ini saling mengingatkan di antara para sahabat. Abu Mas'ud mengatakan, alam ta'lam annahum kanu yunhauna an dzalik. Apakah Anda tidak tahu kalau mereka itu ya kaum muslimin, para imam dilarang melakukan hal yang demikian, sholat di tempat yang lebih tinggi daripada makmumnya. Dijawab oleh Abu Hudzaifah, bala, iya saya tahu. Dan ternyata beliau lupa pada saat itu. Qad dzakartu hina madattani. Saya baru ingat larangan tersebut ada ketika Anda tadi menarik saya untuk turun dari dukan ini tadi. Nah, ini saling mengingatkan. Ini kira-kira kalau orang zaman sekarang nih bisa jadi tersinggung, Pak, kalau kayak gini, Pak. Alhamdulillah. Karena diingatkannya di hadapan jamaah, dan diingatkannya itu ketika sholat masih masih dilaksanakan. Itu bisa jadi tersinggung, bisa jadi setelah selesai sholat bisa marah-marah itu. Bapak ikam tadi itu, bisa jadi seperti itu. Kalau di zaman para sahabat ya diingatkan seperti itu, ya memang saya salah, ya sudah. Meskipun diingatkannya di hadapan para jamaah, meskipun diingatkannya pada saat sholat ini belum selesai, baru mulai sholat itu kan, kemudian diingatkan. Nah, jadi mengingatkan seseorang salah di dalam sholat, yang kemudian langsung diingatkan sebelum sholatnya itu selesai, itu ternyata juga pernah dilakukan oleh seorang sahabat. Nanti di hadis kedua sama. Nah, kalau hadis kedua tadi Abu Hudzaifah yang mengingatkan. Jadi dalam satu momen beliau pernah lupa diingatkan sama sahabat yang lain, dalam momen yang lain beliau yang mengingatkan sahabat yang lain. Ada sahabat lain yang lupa juga, diingatkan juga oleh Abu Hudzaifah. Di dalam hadis kedua nanti akan kita bacakan. Jadi boleh sebenarnya mengingatkan seperti itu, mengingatkan dalam satu konteks ibadah, kalau memang itu adalah perbuatan yang benar-benar dilarang, yang tidak boleh dilakukan, meskipun kalau saya telaah, sikap ini tadi atau perbuatan ini tadi sebenarnya tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholatnya imam, tidak membatalkan pahala jamaah. Tapi kemudian para sahabat ini risih gitu, nah kalau bahasa kita tuh risih ketika ada orang yang sholat tapi sambil melakukan kesalahan di dalam sholatnya. Ada orang yang ibadah tapi ibadahnya itu salah. Ada orang yang ibadah tapi dalam ibadahnya dia sedang melakukan kesalahan. Meskipun kesalahan itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan pahala jamaahnya, tapi kemudian untuk mengingatkan, nah karena kesalahannya terjadi di hadapan jamaah, maka diingatkannya di hadapan jamaah untuk sekaligus mengajarkan ini perbuatan salah. Jadi tidak masalah sebenarnya kalau kita itu mengingatkan mengingatkan orang, mengoreksi orang, menegur orang di hadapan orang banyak, itu tidak masalah sebenarnya. Itu ada contohnya dari para sahabat Nabi. Apalagi kalau ini mengingatkan atau menegur, mengoreksi kesalahan orang di hadapan orang lain itu bukan dalam bukan dalam ajang untuk membuka aib ya tujuannya, tapi untuk mengingatkan bahwasanya perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Apalagi kesalahan itu sudah diketahui orang banyak, dilakukan di hadapan orang banyak, tidak apa-apa diingatkan, ini salah, ini tidak boleh begini-begini. Seperti itu. Hadis yang kedua, itu baru akan kita bahas hukumnya secara fikih. Kalau hadis yang kedua seperti tadi, yang mengingatkan adalah Abu Hudzaifah. Oh mohon maaf, bukan Abu Hudzaifah, ini sahabat yang lain.
Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi ada dua ada dua sahabat ya yang pakai nama Hudzaifah itu, yang satunya Abu Hudzaifah, yang satunya Hudzaifah tanpa Abu. Kalau hadis yang pertama tadi kejadiannya Abu Hudzaifah yang diingatkan oleh Abu Mas'ud. Kalau kejadian yang kedua ini terjadi antara Hudzaifah dengan Ammar bin Yasir. Yang mengingatkan adalah Hudzaifah. Sama kejadiannya seperti tadi, Ammar bin Yasir sholat. Dan beliau sholat ala dukanin yusolli wan nasu asfala minhu. Berada di atas dukan dan kemudian para jamaahnya itu berada di posisi yang lebih rendah daripada imamnya, daripada Ammar bin Yasir. Fataqaddama Hudzaifah, kemudian Hudzaifah maju. Sama persis kejadiannya kayak tadi. Fa akhadha ala yadayhi, ditarik tangannya Ammar kan dalam posisi seperti ini, ditarik tangannya untuk turun dari dukannya. Kalau tadi kejadiannya Abu Hudzaifah tadi kan bajunya yang ditarik. Kalau ini tangannya dipegang oleh Hudzaifah kemudian ditarik untuk turun dari dukannya. Fattaba'ahu Ammar. Ammar kemudian ikut. Ya sudah diikut, maksudnya enggak juga ngotot tetap berada di tempatnya gitu, enggak. Langsung turun Ammar pada saat itu meskipun sudah masuk dalam proses sholat. Falamma faragha Ammar min sholatihi, ketika Ammar selesai dari sholatnya, qala lahu Hudzaifah, baru kemudian Hudzaifah mengatakan kepada Ammar, mengingatkan sama persis seperti tadi. Alam tasma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, apakah Anda tidak mendengar, apakah Anda belum mendengar Rasulullah ini berkata, idza ammar rajulul qauma fala yaqum fi makanin arfa' min maqamihim. Nah, kalau tadi di hadis yang pertama kan Abu Mas'ud hanya mengingatkan, apakah Anda tidak tahu kalau ini adalah perbuatan yang terlarang? Kalau di hadis yang kedua, di riwayat yang kedua, Hudzaifah menyebutkan redaksi hadisnya. Apakah Anda belum pernah mendengar Rasulullah mengucapkan seperti ini? Bunyi ucapannya adalah, apabila seseorang menjadi imam suatu kaum, maka janganlah dia berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada tempat jamaahnya. Fala yaqum fi makanin arfa' min maqamihim. Qala Ammar kemudian berkata, dijawab sama Ammar, lidzalika ittaba'tuka. Betul, saya ingat. Karena dengan sebab itu saya kemudian mengikuti Anda ketika Anda tadi menarik tangan saya. Maksudnya Ammar ketika ditarik baru beliau ingat dalam sholatnya, oh iya ya, ini tidak boleh ya. Baru kemudian beliau turun. Nah, dari hadis ini disimpulkan bahwasannya seorang imam itu tidak boleh berada di tempat yang lebih tinggi daripada makmumnya. Kecuali, pengecualiannya adalah ketika makmumnya itu baru belajar sholat. Ketika atau sebagian di antara makmumnya itu baru belajar sholat, belum bisa sholat yang benar, dan imam ini merasa perlu mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar kepada makmum-makmumnya itu tadi. Itu hukum yang pertama. Tidak boleh berdiri di tempat yang lebih tinggi dari makmumnya kecuali ada tujuan, karena Rasulullah pernah melakukan seperti itu. Rasulullah pernah sholat di atas tempat yang lebih tinggi, tapi kemudian ada di ujung redaksinya itu Rasulullah menyebut, setelah selesai sholat Rasulullah kemudian menyebutkan lita'lamu sholati, agar kalian tahu seperti apa saya sholat, kata Rasulullah. Itu berarti kan ada tujuan untuk mengajarkan seperti ini loh cara sholat yang benar. Kalau memang ada tujuan untuk mengajarkan, tidak apa-apa berdiri di atas tempat yang lebih tinggi. Nah, hukum yang berikutnya, pertanyaannya sekarang, batasannya kita tidak boleh, batasannya seorang imam itu tidak boleh berdiri di tempat yang lebih tinggi itu, batasannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat Pak, ini posisi tempat imam kita ini. Nah, ada ininya kan?
ada space-nya di sini. Ini lebih tinggi nih. Ini apakah sudah masuk dalam hukum yang tidak boleh ataukah masih boleh yang seperti ini? Tadi saya sudah sebutkan ada kata-kata dukan. Dukan itu kan tadi bisa diterjemahkan di sini. Dukan itu adalah tempat yang biasanya digunakan untuk duduk. Al-makan al-murtafi' yujlasu alaihi. Tempat yang agak tinggi, tempat yang tinggi yang bisa digunakan untuk diduduki di atasnya. Oke. Berarti cara kita memahaminya seperti ini. Misalkan ada tempat yang tinggi. Nah, kayak gini nih. Ini tinggi. Kita sulit langsung duduk di atasnya, itu sulit. Kalau yang bisa diduduki saja tidak boleh, apalagi yang tidak bisa diduduki seperti ini. Ini tambah tinggi lagi, semakin tinggi semakin tidak boleh. Nah, kalau dukan tadi ukurannya itu kira-kira bisa diduduki. Mohon maaf Pak ya, saya duduk ini ada tulisan Allahnya. Kira-kira bisa diduduki posisi seseorang itu duduk. Nah, duduk seperti ini duduk. Nah, kalau ada tempat yang bisa diduduki dengan posisi seperti ini yang tidak boleh imam itu berdiri di atasnya. Tapi kalau ini coba kita duduki. Nah, duduki kan kayak gini, sama kayak kita duduk di lantai. Nah, kalau ini boleh berarti. Ini tidak terlalu tinggi seperti ini. Karena ini kalau seperti ini berarti statusnya dia tidak bisa disebut dukan dalam bahasa Arab. Karena ini kalau kita duduki terlihatnya seperti kita duduk di atas lantai. Yang seperti ini boleh berarti yang seperti ini. Nah, jadi patokannya tempat yang dikatakan tinggi melebihi tingginya tempat makmum. Yang tidak boleh itu adalah patokannya kalau tempat itu layak untuk bisa dijadikan tempat duduk. Jadi kalau dia duduk posisinya itu seperti tadi, seperti orang yang layaknya orang duduk seperti itu. Nah, semakin tinggi semakin tidak boleh. Apalagi tempat yang sudah tinggi, sudah susah untuk diduduki itu sudah tidak boleh. Nah, itu ini agar adil. Maksudnya kita dalam menyampaikan satu pendapat fikih itu kan memang harus adil ya Pak ya. Agar adil ya harus kita sampaikan bahwasanya pendapat ini pun ada yang menyelisihi di kalangan para ulama. Di antara yang berpendapat boleh tetap imam itu sholat di tempat yang lebih tinggi meskipun tidak ada tujuan untuk untuk mengajarkan. Nah, yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan fihi jawazu ikhtilafi mauqifil imami al-ma'muma fil uluwi was sufli. Di dalam hadisnya tentang Rasulullah tadi, yang Rasulullah sholat di atas tempat yang lebih tinggi itu, di dalam hadis itu terdapat kebolehan perbedaan tempat berdiri antara imam dan makmum dari segi tinggi dan rendahnya. Nah, ini Imam Ibnu Hajar bilang boleh mutlak. Karena tadi kalau para ulama yang lain kalau mau kita sebutkan namanya, di antaranya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ini yang menyebutkan bahwasanya tidak boleh berdiri berdasarkan hadis ini. Kalaupun mau berdiri di atas tempat yang lebih tinggi dari makmumnya, harus ada tujuan, harus dilakukan dengan tujuan untuk mengajarkan. Kalau tidak ada tujuan untuk mengajarkan itu, maka imam berdiri sejajar dengan makmum. Tapi Imam Ibnu Hajar justru memandang kebolehannya itu secara mutlak berdasarkan perbuatan Rasulullah tadi, berdasarkan fiilnya Rasulullah tadi yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau justru sholat di atas tempat yang lebih tinggi.
Nah, jadi sebagian ulama yang tidak membolehkan tadi berupaya untuk mengkompromikan dua hadis. Ada hadis yang isinya larangan, ada hadis yang isinya justru dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Yang larangan ini letaknya di mana, yang boleh ini letaknya di mana. Ini metodenya kalau di dalam fikih itu disebut dengan metode menjamak, mengkompromikan dua dalil yang terlihat kontradiktif. Yang larangan tadi dipahami oleh mazhab yang pertama ini, mazhabnya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Yang larangan ini letaknya sebagai hukum asal. Hukum asal, imam itu harus sejajar dengan makmumnya. Kemudian kebolehannya terletak pada kasus yang seperti apa? Kebolehannya terletak pada kasus kalau imam ingin mengajarkan gerakan-gerakan sholat secara langsung kepada makmumnya, baru dia boleh berdiri di atas tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar pertimbangannya beda. Imam Ibnu Hajar tidak memakai hadis yang isinya larangan tadi. Imam Ibnu Hajar langsung kepada hadis yang Rasulullah sholat di atas tempat yang lebih tinggi. Ini sebagai tanda sebagai bukti bahwasanya perkara tersebut boleh dilakukan secara mutlak, mau ada tujuan maupun tidak ada tujuan, boleh imam itu berdiri di tempat yang lebih tinggi dari makmumnya. Sedangkan hadis yang isinya larangan tadi, ternyata Imam Al-Munziri mengatakan fi isnadihi rajulun majhul. Di dalam sanadnya itu ada seorang perawi yang statusnya majhul. Majhul sama kayak yang tadi disebutkan pada bab sebelumnya. Kredibilitas periwayatannya itu belum dipastikan apakah dia itu terpercaya, apakah dia itu riwayatnya kuat ataukah jangan-jangan riwayatnya bermasalah. Nah, itu yang menjadi pertimbangan dari kalangan para ulama. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapatnya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Karena hadis yang isinya larangan ini tadi dikuatkan oleh Imam Abu Dawud, dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, bahwasanya hadis itu cukup kuat untuk bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Maka kalau ada dua hadis tadi yang secara zohirnya itu terlihat kontradiksi, metode yang dilakukan oleh para ulama seperti itu, akan menjamak kedua hadis tadi, makna larang ada yang satu bilang boleh, yang satu bilang tidak boleh, maka para ulama akan berupaya untuk menganalisa penempatannya ada di mana, yang larangan itu penempatannya di mana, yang boleh itu penempatannya ada di mana. Dan ini insyaallah pendapat yang lebih aman. Allahu a'lam bissawab. Masih ada waktu, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab yang membahas tentang, nah ini juga mirip seperti pembahasan kita dulu. Babu imamati man shalla biqaumin wa qad shalla tilkas sholata. Bab yang membahas tentang imam yang sholat bersama dengan jamaahnya dalam kondisi si imam ini sudah sholat. Jadi dia menjadi imam bagi kaumnya ini, bagi jamaahnya ini dalam status sholat yang kedua. Dia sudah sholat sebelumnya, baru kemudian sholat yang kedua lagi bersama dengan makmumnya, dan makmumnya ini sholat yang pertama. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Kalau kemarin kita bahas, kita lebih condong kepada pembahasan tentang boleh atau tidak seorang yang sudah sholat kemudian sholat lagi yang kedua di waktu yang sama dengan sholat yang sama. Nah, kita lebih condong kepada pembahasan itu kan kemarin. Nah, kalau di bab ini Imam Abu Dawud lebih condong kepada pembahasan bolehkah di dalam jamaah itu antara imam dan makmum niat sholatnya itu berbeda. Imamnya itu niat sholat dengan niat yang sholat sunnah, sedangkan makmumnya itu niat sholat dengan sholat fardu. Nah, ini lebih kepada itu pembahasannya nanti. Kalau kemarin kan pembahasannya lebih kepada
sudah sholat, mau sholat lagi, boleh atau tidak, kan seperti itu. Nah kalau di sini pembahasannya adalah bolehkah terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmumnya. Tentu juga nanti akan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nanti insya Allah akan kita bacakan kalau waktunya sempat. Kita bacakan hadisnya dulu. Ada satu hadis, dan ini hadis yang sudah sangat terkenal, diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasannya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a tsumma ya'ti qaumahu fayusalli bihim tilkas salata. Jadi Muadz ini punya kebiasaan sholat dulu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi pada sholat Isya. Setelah selesai sholat Isya, baru kemudian nanti beliau pulang lagi kepada jamaahnya, kepada kaumnya di qabilahnya beliau, dan kemudian beliau sholat bersama dengan makmumnya, dengan jamaahnya. Status sholatnya beda ini. Status sholatnya Muadz bersama dengan Rasulullah tentu niatnya sholat fardu. Kemudian ketika Muadz radhiyallahu anhu sholat Isya yang kedua bersama dengan jamaahnya, bersama dengan kaumnya, tentu status sholatnya adalah sholat yang nafilah. Karena kemarin kan disebutkan juga hadisnya diarahkan oleh Rasulullah, tidak boleh kayak gitu lagi. Kalau seperti itu nanti silakan kamu sholat bersama dengan imam. Sholat yang kedua. Nah, sholat yang kedua ini oleh Rasulullah disebutkan pahalanya adalah pahala nafilah. Takun laka nafilah. Sholat yang kedua ini akan menjadi pahala nafilah. Jadi bukan pahala yang wajib untuk sholat yang kedua. Nah, sedangkan kaumnya Muadz posisinya sholat yang pertama. Ini disebutkan sholat Isya di sini ya karena memang Isya itu ya waktunya panjang. Jadi Muadz sempat sholat dulu sama Rasulullah. Setelah itu jamaahnya masih sempat nunggu kepulangan Muadz dari Masjid Nabawi. Karena memang letak perkampungannya Muadz ini agak jauh dari Masjid Nabawi. Kalau seandainya dekat ya sudah jamaahnya ini kaumnya disuruh sholat aja ke Masjid Nabawi sama Rasulullah. Lebih afdol kalau menjadi makmumnya Rasulullah, kan gitu. Tapi karena perkampungannya itu agak jauh, maka jamaahnya ini nunggu dulu. Dan yang sering dilakukan oleh Muadz adalah sholat Isya dan dengan pola yang seperti ini. Kalau sholat-sholat yang lain, apalagi yang sempit waktunya seperti maghrib, seperti subuh, ya sudah Muadz langsung sholat bersama dengan kaumnya di situ. Nah, kita spill dulu pendapat-pendapatnya ini. Ada 3 pendapat. Pendapatnya Imam Malik yang pertama terkait perbedaan niat antara imam sama makmum ini. Bolehkah imam ini niatnya itu niat sholat sunnah, sedangkan makmum niatnya niat sholat wajib? Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya Imam Malik, bahwasannya tidak boleh terjadi perbedaan niat seperti itu. Kalau faqala Malik idza ikhtalafat niyatul imam wal ma'mum fi syai'in min as-salati lam yu'tad al-ma'mumu bima shalla ma'hu wasta'nafa. Ketika terjadi perbedaan niat antara imam dan makmum, salatnya makmum ini tidak dianggap. Jadi makmumnya yang dikalahkan, makmumnya yang harus ngalah. Maka dia harus salatnya tidak dianggap, dan kemudian dia harus mengulang sholatnya. Si makmum ini harus ngulang sholatnya. Pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Abu Hanifah, kalau imam itu sholat sunnah niatnya, sedangkan makmumnya sholat wajib, itu tidak boleh. Tapi kalau kebalikannya boleh. Imamnya niat wajib, makmumnya niat sunnah, itu boleh kalau kebalik. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nanti akan kita rincikan apa alasan-alasannya. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan boleh mutlak.
makmumnya yang fardu, makmumnya yang sunnah, atau imamnya yang fardu, imamnya yang sunnah, ketika berbeda niat, menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Auza'i ini boleh terjadi perbedaan niat antara imam dan makmum. Allah a'lam bishawab. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.